Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar anak-anak ibu? Sehat ya? Sehat semua? Sehat, alhamdulillah sehat ya. Kevan boleh pimpin doa teman-temannya sayang? Ya? Ibu, Nah, silahkan Kevan. sebelum berdoa, sebelum belajar kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum pelajaran dimulai seperti biasa kita menyanyikan lagu dulu. Menyanyikan lagu. Nah, kalau untuk menyanyikan lagu nih siapa yang mau memimpin nih? Kira-kira memimpin teman-temannya menyanyikan lagu. Wah, Hana ya. Nih, bagus Hana mau memimpin teman-temannya ya. Hari kemerdekaan kita. Terima kasih Hana. Nah, kayaknya ini udah lengkap semua anak ibu di sini ya, sudah masuk dengan lengkap. Perhatikan posisi tubuhnya yang tegak. Ya, alhamdulillah nih semuanya sehat pagi ini dan tetap harus kita jaga kesehatan ya. Apalagi di situasi saat ini di mana kalian sudah tahu tentunya kita belum bisa melaksanakan tatap muka. Jadi kalian harus jaga kesehatan dengan mematuhi aturan pemerintah, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker jika berdekatan dengan orang lain, terus menjauhi kerumunan ya. Nah, semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya. Kita mau melakukan kegiatan Milea. Nah, apa itu kegiatan Milea? Nah, kita mau melakukan kegiatan mindfulness lebih asyik. Nah, kegiatan kita pagi ini Ibu minta mindfulness-nya itu mengenai apa yang kalian lakukan sebelum kalian masuk ke room meet ini. Kevan, coba Kevan, apa sih yang dilakukan Suci pagi tadi Kevan? Makan. Benar Suci? Benar Suci? Benar. Yeay, berarti Kevan bagus mindfulness-nya ya Kevan. Gunanya itu untuk memusatkan pikiran kalian. Nah, ini juga berhubungan dengan yang akan kita pelajari hari ini. Misalnya ini, tadi Suci makan tuh yang dilakukannya. Nah, kira-kira itu makan itu termasuk apa ya gitu yang berhubungan dengan pelajaran kita hari ini? Apa tuh? Adel, iya bagus Adel. Adel, kira-kira termasuk apa? Suci juga ya Suci. Adel? Bu, termasuk apa sayang? Hak. Oh iya, bagus. Termasuk hak. Iya betul, makan itu adalah hak kamu. Nah, jadi kita tadi sudah lakukan kegiatan mindfulness, sudah. Nah, semoga semuanya sudah terpusat pikiran dan sudah siap belajar. Siap belajar? Siap belajar? Siap. Bu. Oke. Nah, untuk lebih siap, kita lakukan tepuk semangat dulu ya. Nah, tepuk semangat sama-sama. Kita mulai sama-sama tepuk semangatnya supaya lebih semangat. Oke, siap ya? Kita mulai 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ma. Ingat. Semangat. Oke. Jadi yang akan anak-anak ibu pelajari hari ini ada hak yang kita dapatkan sebagai warga negara Indonesia. Kemudian pelaksanaan hak sebagai warga negara itu seperti apa sih? Nah, bentuknya. Kemudian dampak pelaksanaan hak sebagai warga negara. Tujuan pembelajaran kita berikutnya itu adalah mempelajari mengenai teks eksplanasi ilmiah, kemudian menggali informasi dari teks eksplanasi ilmiah, dan bagaimana sih contoh-contoh dari teks eksplanasi ilmiah itu. Nah, itu yang akan kita pelajari pada pagi ini. Nah, sebelumnya Ibu mau memperlihatkan gambar kepada kalian. Nah, ini ada gambar. Siapa anak-anak Ibu yang bisa mendeskripsikan gambar ini? Gambar apa ya? Kegiatan apa ya yang dilakukan pada gambar ini? Boleh raise hand-nya sayang. Siapa yang berani? Satria. Iya, Satria bagus. Satria, silahkan. Berdiskusi, Bu. Berdiskusi, bagus. Ada enggak hak yang kamu lihat? Udah ada enggak haknya di dalam gambar ini? Ada enggak hak yang bisa kamu lihat di dalam gambar ini?
Nah, Suci, ada Suci? Ada Suci? Mendapatkan pendidikan. Ih, bagus, keren Suci. Ya, berarti Suci ini sudah paham ya, anak ibu ini salah satu contoh hak, yaitu mendapatkan pendidikan. Ya, mendapatkan pendidikan seperti yang kamu lakukan sekarang ini. Kamu sedang mendapatkan pendidikan, kamu sedang memperoleh hak kamu ini sebenarnya. Ya, hak kamu untuk mendapatkan pendidikan, pengajaran dari ibu terutama sebagai guru kamu. Nah, dan juga orang tua kamu yang sudah menyekolahkan kamu, itu salah satu hak yang kamu dapatkan. Ya, kemudian di dalam berdiskusi itu ada juga kita mengangkat tangan, menunjuk jari. Itu kita kadang bertanya atau menjawab. Nah, itu namanya hak untuk mengeluarkan pendapat. Kita juga berhak waktu diskusi itu kan kayak kalian sekarang nih, kalau ada yang tidak dimengerti, kalian biasa kan raise hand tadi ya, bertanya kepada ibu misalnya, atau mau mengeluarkan pendapat atau menjawab pertanyaan, itu juga hak kamu ya. Itu hak yang kamu dapatkan. Ada video pembelajaran hak sebagai warga negara supaya lebih memahamkan kamu ya, sambil kamu melihat materi bahan ajar yang sudah ibu kirim kemarin, sudah dibaca ya sayangnya. Hak adalah kebebasan yang dimiliki tiap manusia yang dilindungi oleh hukum yang berlaku. Hak-hak warga negara Indonesia telah ditetapkan sesuai ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dari video tersebut, siapa yang bisa menyimpulkan apa itu hak tadi secara keseluruhan dari video tadi? Siapa yang berani? Ayo raise hand-nya. Novi, bagus. Novi, boleh sayang? Silakan. Adalah kebebasan yang dimiliki tiap manusia yang dilindungi oleh yang berlaku. Nah, kalau kita itu sebagai warga negara dilindunginya di dalam apa ya? Siapa yang berani lagi? Siapa yang tahu lagi? Di dalam apa tadi tuh? Nah, ada tadi pasal-pasal itu. Nah, itu di dalam apa? Berarti hak-hak kita itu dilindungi dalam pasal ya, Suci? Apa Suci? Undang-Undang Dasar. Iya, benar. Iya, bagus Suci dan Novia. Jadi hak-hak kita sebagai warga negara itu sudah ditetapkan dan dilindungi di dalam Undang-Undang Dasar 1945 di dalam beberapa pasal yang ada di sana. Ya, nah seperti bahan ajar yang sudah Ibu kirimkan itu kamu bisa membacanya, itu ada beberapa hak-hak kita sebagai warga negara itu yang kita dapatkan yang tertuang di dalam beberapa pasal Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sekarang anak-anak Ibu sekarang ini kan sedang berada nih pandemi. Kamu tahu kan sekarang kita lagi pandemi. Ada yang namanya COVID-19, pasti semua sudah tahu kan? Kira-kira sekarang ini kan udah banyak itu yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi masalah ini. Salah satunya dengan memberikan vaksin. Pernah dengar nggak vaksin? Atau ada anak ibu yang sudah divaksin? Mungkin di sini. Ah, Kevin ya? Iya. Kevin pernah ya sayang ya divaksin orang tuanya ya? Pernah. Nah, Kevin udah divaksin? Belum. Iya, nggak apa-apa. Tapi orang tuanya pernah ya? Iya. Jadi vaksin itu berbentuknya apa tuh Kevin? Kevin tahu nggak? Diapakan kalau divaksin itu? Suntik. Nah, iya, disuntik supaya tubuh kita itu kebal atau paling tidak mempunyai daya tahan yang bagus untuk menghadapi COVID ini ya, menghadapi bakteri-bakteri, virus-virus jahat yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, itu adalah salah satu cara pemerintah untuk supaya manusia, supaya warga negaranya itu mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara ya. Salah satunya adalah dengan memberikan pelayanan kesehatan, iya,
Nah, itu salah satu contohnya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat sekarang ini yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini. Nah, sekarang anak ibu minta dengarkan. Ini ada teks eksplanasi. Berikut adalah contoh teks eksplanasi ilmiah berjudul COVID-19. COVID-19 begitu cepat menular dari satu manusia ke manusia lainnya. Mengemukakan informasi apa yang kita dapatkan dari teks yang sudah didengar tadi. Siapa yang bisa? Teks eksplanasi ilmiah adalah teks yang berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun berdasarkan sebab akibat. Oleh sebab itu, teks eksplanasi bukanlah fiksi atau karangan belaka, tetap memuat informasi yang berdasarkan fakta dan nyata adanya. Teksnya ini didasarkan pada kejadian nyata yang terjadi di sekitar kita, ya, bukan karangan atau fiksi belaka. Oke, nah kira-kira sampai di sini anak ibu sudah paham belum nih? Sudah paham belum sayang? Boleh dibuka mikrofonnya. Sudah paham belum? Sudah, Bu. Sudah. Wah, iya, alhamdulillah sudah paham ya. Nah, mengenai apa itu teks eksplanasi ilmiah secara keseluruhan. Nah, untuk lebih lagi memahamkan kalian, nah ini ada cara-cara untuk menggali informasi dari teks eksplanasi ilmiah. Nah, ini ada lembar LKPD-nya ya. Ini nanti Ibu kirimkan di classroom kalian, kemudian kalian nanti berdiskusi bersama kelompoknya. Nah, yang akan kalian diskusikan itu adalah menganalisis pelaksanaan hak sebagai warga masyarakat beserta dampak yang ditimbulkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua itu untuk LKPD kedua menggali informasi dari teks penjelasan atau teks eksplanasi ilmiah secara tertulis. Nah, tentu saja dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, jadi di sini sudah Ibu bagi ke dalam kelompok, nanti kalian akan berdiskusi. Kelompok 1 dan kelompok 2 silahkan dibaca ini nama kalian masuk di kelompok mana. Nah, kita akan melakukan diskusi melalui video call di WhatsApp grup kita. Sudah kembali semua ke meet-nya, ke room meet-nya. Apa kelompok 1 yang mewakili? Adelia? Mewakili? Ya? Adel, Bu, Adel ya? Adel, oke. Adelia, silahkan mewakili kelompoknya. Ya. Tuliskan hak sebagai warga negara berdasarkan gambar. Gambar 1 mendapatkan perlindungan hukum. Gambar 2 mendapatkan pendidikan. Oke, bagus ya Adelia. Terima kasih sudah mewakili kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusi bersamanya. Kira-kira apa aja nih yang udah kita pelajari hari ini? Siapa yang bisa? Boleh di raise hand lagi sayang. Boleh Suci? Nah, mengenai apa Suci? Teks eksplanasi ilmiah. Oh ya, teks eksplanasi ilmiah. Oke. Ada satu pesan moral yang mau Ibu sampaikan tentang pelajaran kita hari ini, bahwa setiap manusia itu memiliki hak yang sama ya. Kita punya hak satu dengan yang lainnya, itu punya hak yang sama dan dilindungi oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Kalau di Indonesia itu dilindungi di dalam beberapa pasal Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian ada lagi hak itu kita harus bertanggung jawab terhadap hak yang kita miliki. Ada hak pasti ada kewajiban dan kita harus melaksanakan hak dan kewajiban itu secara seimbang. Dan berikutnya kita akan mempelajari tentang kewajiban. Nah, kewajiban kita sebagai warga negara untuk pembelajaran berikutnya ya. Kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.